Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, tim media PP Al-Anwar dalam segmen Tabayun, segmen yang membenahi pemahaman umat. Dalam segmen Tabayun ini, kita akan mengkaji hukum-hukum Islam yang harusnya difahami oleh masyarakat secara luas. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya, yaitu tentang dampak negatif nikah beda agama. Mari kita mulai kajian kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada video sebelumnya, kami telah membahas bagaimana hukum menikah beda agama. Ternyata selain bermasalah secara aturan akad, sebagaimana telah kami uraikan secara lengkap, nyatanya nikah beda agama akan melahirkan perhara hukum syariat yang berkelanjutan, di mana tiap dampak itu merupakan satu mafsadah yang seharusnya tidak perlu terjadi jika pernikahan dilakukan oleh dua orang dengan latar belakang agama yang sama. Orang-orang yang ikut serta terlibat dalam prosesi pernikahan beda agama juga perlu bertanggung jawab atas mafsadah-mafsadah tersebut. Karena menurut hukum Islam, ia dianggap secara sadar ikut andil dalam kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita." Yang artinya, barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul beban dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 85. Setidaknya, ada 3 dampak negatif yang akan secara berkelanjutan muncul setelah pernikahan beda agama ini. Yang pertama, hubungan intim yang akan dihukumi secara Islam sebagai sebuah perzinaan. Dalam kaidah Islam, kita sering menemukan kaidah yang berbunyi al-aslu fil bud'i al-hurmah. Melalui kaidah tersebut, didapat hukum bahwa setiap persetubuhan antara laki-laki dan wanita bernilai perzinaan kecuali melalui pernikahan yang sah. Karena telah kita jelaskan di awal bahwa pernikahan beda agama tidak dihukumi sah, maka tiap hubungan intim yang dilakukan antara dua mempelai beda agama dihukumi sebagai perzinaan. Dan orang yang ikut serta dalam menyukseskan proses pernikahan ilegal ini juga dikenai pertanggungjawaban secara hukum aturan Islam. Tidak hanya berhubungan intim saja. Selama pernikahan mereka tidak sah, artinya selama pasangan yang dinikahi tidak memeluk agama Islam dan melangsungkan pernikahan yang sah menurut Islam, maka pasangan non-muslim itu dianggap sebagai wanita yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan kita. Atau bahasa fikihnya adalah ajnabiyah, yang dilarang antara laki-laki dengan perempuan ajnabiyah tidak hanya berhubungan intim. Kita kenal pula kemaksiatan yang disebut ikhtilat, percampuran laki-laki perempuan, kholwah, berduaan di tempat yang sepi, syahwah muharramah, pelampiasan syahwat yang diharamkan, dan masih banyak lagi. Ketika seseorang menikah dengan pasangan yang beda agama, maka ia akan secara berkelanjutan dan terus-menerus melakukan kemaksiatan-kemaksiatan sebagaimana yang kami sebutkan. Yang kedua, nasab anak yang tidak diakui secara Islam. Anak yang merupakan hasil perzinaan tidak dinyatakan memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Secara syariat Islam, ia dianggap tidak memiliki ayah yang sah. Sering ditemukan dalam literatur fikih kalimat yang khas tentang hal itu, tidak ada ikatan nasab dari hasil zina, la hurmata min ma'iz zina. Sangat disayangkan apabila anak kecil yang tidak bersalah harus menerima dampak negatif ini, karena kedua orang tuanya tidak melangsungkan pernikahan dengan sesuai aturan Islam. Ia harus menerima kenyataan bahwa dianggap tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya menurut hukum Islam. Yang ketiga, kekacauan warisan. Tidak diakuinya hubungan nasab antara ayah dan anak, sebagaimana kami maksud, tidak dapat dianggap remeh. Banyak sekali hukum Islam yang tergantung pada ketetapan nasab ini. Salah satu yang menjadi pengaruh adalah hukum waris. Jika seorang anak tidak dianggap anak sah dari ayah biologisnya, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Artinya, jika ia tetap mengambil harta warisan, ia telah mengambil harta yang bukan bagian dari haknya, dan itu jelas diharamkan secara hukum Islam.
Yang keempat, kekacauan perwalian. Aturan perwalian juga sangat tergantung pada hubungan nasab. Seseorang yang boleh menjadi wali adalah seseorang yang secara sah diakui sebagai ayah, bukan hanya sekedar terbukti secara biologis. Jika di kemudian anak hasil pernikahan ini menikah, kemudian ayah biologisnya yang menjadi wali nikah, maka pernikahan ini juga dinyatakan sebagai pernikahan yang batal. Dan dampak-dampak buruk yang kami sebut ini berlanjut ke cucu-cucu mereka pula. Dan yang kelima, kekacauan akidah dan pendidikan anak. Islam sangat menghargai aspek pendidikan agama pada anak. Tak heran, orang tua sudah diwajibkan untuk mendidik anak sejak ia berusia 7 tahun. Ini membuktikan bahwa Islam sadar akan pentingnya pendidikan. Apabila seseorang menikah dengan yang berbeda agama, maka akan menyebabkan pendidikan agama anak kacau balau. Dia tidak akan secara yakin untuk mendidik ajaran Islam terhadap anaknya, karena pasangannya juga berkeinginan untuk mendidik anaknya sesuai agamanya. Frasa anak bebas memilih agama yang dia mau justru akan mengikis nilai keagamaan itu sendiri. Bisa kita lihat sendiri di tengah kita bahwa ketika seseorang anak tidak dituntut untuk mempelajari agama, ia justru akan cenderung menjauh dari agama. Agama dinilai sebagai sesuatu yang membosankan. Begitu kira-kira pikiran anak kecil yang tidak dituntun untuk berpendidikan agama sejak dini. Yang keenam, kekacauan konsumsi. Kita sebagai muslim memiliki aturan tersendiri yang tidak dimiliki oleh penganut agama lain. Kita memiliki keyakinan akan suci dan najis. Benda yang najis tidak boleh dimakan. Kita memiliki keyakinan haram memakan daging hewan yang disembelih tidak dengan cara yang benar. Kita juga memiliki keyakinan keharaman beberapa daging tertentu, seperti daging babi, daging tikus, daging kucing, dan banyak lagi. Aturan ini hanya dimiliki oleh umat muslim dan tidak dimiliki oleh agama lain. Jika seseorang menikah dengan yang beda agama, maka akan sangat rawan baginya untuk mengonsumsi makanan-makanan yang haram. Semisal makanan itu najis, disembelih dengan cara yang salah atau dibuat dari bahan yang haram. Pasangan yang non-muslim tentu tidak akan tahu-menahu urusan hukum-hukum itu, karena hal tersebut memang bukan kewajiban dalam agamanya. Dan ketidaktahuan mereka akan hukum-hukum ini justru bisa menjerumuskan kita pada keharaman dalam konsumsi. Demikian dampak-dampak negatif yang bisa kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Sejatinya, mungkin saja bisa ditemukan banyak dampak-dampak yang lain yang bisa muncul dari pernikahan beda agama. Dan untuk kesekian kalinya kami jelaskan, pihak-pihak yang berusaha melegalisir pernikahan beda agama ini juga akan dimintai tanggung jawabnya di akhirat nanti. Karena ia dinilai sebagai orang yang ikut andil dalam kemaksiatan-kemaksiatan harian. Semoga kita semua senantiasa berada di jalan yang benar, yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.